Oke, ini video kedua gua. Di video kali ini gua mau cerita tentang salah satu kesalahan gua dalam berinvestasi. Mungkin ini kategorinya bisa dibilang bisnis juga, tapi ya gua bilang investasi aja ya. Karena gua cukup keluar duit gede juga buat ukuran kantong gua yang agak tipis waktu itu. Bukan agak lagi mungkin ya, tapi emang gua insecure itu waktu itu. Gue mau cerita tentang betapa bodohnya gue yang waktu itu teriming-iming oleh salah satu bisnis multi level yang sebenarnya itu adalah Ponzi ya. Waktu itu sekira tahun 2010 atau 2011an, gue waktu itu lagi di fase-fasenya merasa jadi sampah banget, karena gue merasa penghasilan gue waktu itu kecil banget, bahkan dibandingkan sama teman-teman gue yang menurut gue bodoh di sekolah gitu, tapi mereka bisa berpenghasilan gede. Sedangkan gue yang berprestasi di sekolah waktu itu, ya gue merasa jadi sampah banget, karena di pekerjaan gue waktu itu gue cuman menghasilkan sedikit penghasilan gitu ya. Jadi waktu itu gue masih berprofesi sebagai sales spare part motor ya. Jadi pas gue keliling tuh ke satu toko, dan ya biasalah menawarkan produk-produk gitu ya ke salah satu bengkel. Di situ gue baca salah satu brosur yang ketempel di dinding kayak gitu ya, tentang seminar pengembangan diri kayak begitu. Dan yang makin bikin gue tertarik itu ya nggak ada biaya, gratis gitu. Di situ kan gue tertarik ya, gue baca dan gue catat tuh nomornya. Waktu itu seingat gue masih belum ada sosmed kayak WA atau apa. Waktu itu masih zamannya pakai SMS ya. Gue catat, dan ya pas jam balik gawe gue malamnya gue SMS kan, gue kontak. Dan nggak lama kemudian ada yang telepon balik tuh ke gue. Itu suaranya ya ibu-ibu kayak begitu, yang intinya menjelaskan tentang seminar pengembangan diri ini itu, dan gue diundang ke tempat itu, dan dia jelasin gak ada biaya gitu ya, gratis. Dan gue semakin berminat. Akhir kata dia ngasih waktu dan jadwalnya. Dan ya gue ingat waktu itu mungkin ada di minggu sore gue berangkat sama saudara gue ke sana. Dan ya pas gue datang banyak banget orang-orang di situ berkumpul. Ya udah gue duduk kan. Singkat cerita, pas gue nyimak acaranya, ternyata ya gue tahu itu bukan seminar pengembangan diri, tapi ya multi level MLM ya. Nah di situ gue merasa anjir, gue dijebak kata gue kan. Dan gue ya bisik-bisik sama saudara gue, wah ini mah multi level bukan seminar pengembangan diri nih, kata gue kan gitu. Ya udah, oh ya sementara gue lagi dengerin seminar pengembangan diri yang ternyata kedok dari salah satu bisnis multi level Ponzi, si ibu yang kemarin telepon gue itu nyamperin ke gue, ngasih makanan dan say hi kayak gitu kan, perkenalan diri. Singkat cerita acara itu udah kelar, dan ya udah waktunya balik. Gak lama dan terkesan buru-buru, si ibu itu nyamperin gua dan minta kontak gua gitu. Dan ya gua dengan merasa nggak enak, ya udahlah gua kasih aja lah, gua gampang aja gitu, nantinya tinggal tolak ya apa gimana gitu. Singkat cerita lagi, 2 hari kemudian gue dikontak lagi, dan si ibu itu beralasan ya dia lagi deket-deket ke alamat gue. Dan gue waktu itu cuma bilang ya kos-kosan gue di salah satu jalan di kota Bandung. Ya dia tiba-tiba ngontak gue dan katanya dia lagi sekitaran situ, dia mau ketemu. Dan balik lagi dengan rasa nggak enakan gue, dan ya gue tampung di kos-kosan gue waktu itu ya. Sebenarnya sih gue di bisnis multi level bukan kali pertama. Jadi gue tahu tuh si ibu itu sebenarnya mau nge-follow up gue tuh. Dia maparin lagi, ngebuka lagi, memperjelas lagi si bisnis itu kayak gimana. Ya seperti itulah layaknya orang follow up ya tentang bisnis multi level kayak gitu. Ya gue waktu itu kan ada saudara gue ya. Nah gue dengan muka polos gue langsung tembak ke saudara gue, lu mau ikutan gak, tertarik gak gitu kan. Dengan mata kedip-kedipan gua kasih kode. Dan saudara gua di situ sih tegas banget, dia bilang gua nggak ikut katanya. Ya udah oke.
Ya gue sih balik lagi nggak ngasih kepastian ke si ibu itu karena ya jujur gue nolak sih nggak enak banget ya. Gue nggak enak banget dan ya gue bilang ya udah pikir-pikir dulu aja bu, nanti aja kata gue gitu kan. Si ibu itu beberapa hari kemudian kontak lagi gue dan ya gue nggak bisa kasih kepastian gitu. Tapi kali ini bukan cuma nanyain itu, tapi dia kembali ngajak tuh ke seminar yang lebih gede lagi katanya. Dan dia bilang nggak apa-apa, nggak ikut gabung juga, yang penting ikut dulu aja ke seminar ini. Dan dia janji biaya makan atau apa itu dia tanggung katanya. Ya udah oke. Kata gue di mana nih lokasinya? Ternyata lokasinya itu di luar kota ya, di luar kota. Dan singkat ceritanya lagi, di seminar gede itu banyak banget orang-orang yang ikutan lagi, dan kali ini karena ini di luar kota dan termasuk salah satu ya kota kecil ya, cenderung bisa dibilang kampung mungkin ya. Dan di sini gue lihat banyak orang-orang kampung gitu ya, dan ya maaf bukannya menyepelekan, mungkin cenderung mereka kok polos banget ya kata gue diajakin seminar-seminar kayak begini. Ini mah multi level kali, bukan seminar pengembangan diri gitu kan. Tapi kali ini yang bikin gua takjub itu adalah ada beberapa atau mungkin banyak juga ya yang dia bisa achieve penghasilan sampai dengan di atas 5 juta ya waktu itu. Dan itu yang bikin gua kok bisa ya, kata gua orang kampung mainan multi level yang sebenarnya mah bukan, ya maaf multi level itu nggak semudah yang mereka pikirkan gitu. Tapi kok ada ya yang berhasil sampai dengan dapat 5 juta lebih, 6 juta atau 7 juta, 10 juta bahkan ada ya gue lihat. Nah di situ ya gue kaget sih pas lihat kenyataan kayak begitu ya. Oke, singkat cerita ya udah gue balik ke Bandung dan ya setelah gue pikir-pikir kok ada ya bisnis sesimpel ini orang kampung bisa jalanin tapi berpenghasilan ya kata gue gitu kan. Oh ya, perlu kalian tahu bisnis multi level ini bergerak di bidang, tahu gak sih lo yang alat-alat dari kaca-kaca gitu yang dituangin air, terus yang katanya air itu bisa jadi murni beberapa kali, bahkan bisa meningkatkan tenaga gitu ya, energi ya kayak gitu. Oke, singkat cerita gue tertarik dan bisnis itu modalnya adalah 6 juta. Ya 6 juta. Ini bukan duit yang kecil buat gue. Pada waktu itu ya 2010-2011 gaji gue itu gak nyampe 1.200.000 ya di Bandung. Lu bisa bayangin betapa sampahnya waktu itu. Oke, mungkin di antara kalian penghasilan segitu masih ada yang di bawah penghasilan gue gitu maksudnya. Tapi untuk ukuran ya anak muda waktu itu kan, secara teman-temannya ada yang ganti handphone atau apa gitu kan dari gajinya gitu. Sementara gaji gue gak nyampe kemana-mana, gue bayar kos-kosan aja sampah banget gitu kan. Oke. Dan saking tertariknya gue mulai berpikir bagaimana caranya gue bisa ngumpulin duit yang gedenya 6 juta itu kan. Ya akhirnya ya dengan saran-sarannya si ibu yang tadi kan, katanya kalau nggak sanggup jual barang ya udah pinjam duit aja. Ya gue dengan ketakutan gue, dengan rasa malu gue memberanikan diri gue buat menghadap ke bos gue waktu itu dan gue ngomong, bos gue mau pinjam duit sebesar 6 juta. Bos gue heran di situ, buat apa gitu kan. Ya gue bilang, dan ini mungkin dosanya gue bilang gue mau renov rumah orang tua gue, kata gue gitu kan. Dan bos gue beberapa hari kemudian ngasihlah duit, tapi besarannya ternyata enggak 6 juta tapi 4 juta kalau gak salah waktu itu. Dan ya di situ gue masih kurang ini kata gue modal. Dan di situ gue balik lagi berpikir, ini gue ambil gak ya, gue ikut gak ya, kata gue. Ini gue pinjam ke bos dengan mekanisme gue potong gaji bulanan, gaji gue udah kecil dipotong pula gitu kan. Si leader itu balik nanya lagi, gimana udah dapat duit belum gitu kan. Kata gue baru dapat 4 jutaan kata gue gitu kan. Si duit 4 juta itu diminta si ibu yang tadi ngajak gue, dan ya udah gue kasih dulu kan. Dan si ibu itu berjanji gak akan kemana-mana, duit lo aman di gue, dan ya udahlah gue kasih aja. Dan sementara gue nyari-nyari sisanya yang 2 juta itu,
Gua tetap diajakin ke seminar-seminar lagi, biar kata gua belum bisa gabung, ya gua ikut-ikutan lagi tuh kayak yang acara-acara begitulah ya. Sekira mungkin ada semingguan lebih, dari situ gua ada telepon dari teman gua, ya teman gua yang dulu satu kerjaan, ngabarin kalau jam sostek dari PT gua yang tempat kerja gua yang dulu itu, yang sebelum gua kerja di spare part udah bisa dicairin. Dan jujur gua lupa tuh, gua merasa di situ ini kayak jalan gua banget nih, kayaknya gua sukses dari sini nih kata gua. Toh jalan gua dipermudah. Ya tiba-tiba teman gua ngabarin kalau dapat jam sostek dan besarannya itu sampai dengan 2.700.000-an waktu itu ya. Ya singkat kata, kekurangan duit yang 2 juta itu ya gua kasih ke leader gua yang ibu-ibu tadi. Dan akhirnya gua bisa gabung karena duit pinjaman gua dari bos yang sebesar 4 juta dan ditambah dengan duit jam sostek gua yang 2.700.000 sudah terkumpul, dan akhirnya modal yang 6 juta terkumpul. Ya akhirnya gua gabung. Dan tiba waktunya, seperti bisnis multi level pada umumnya, sudah waktunya gua buat nyari-nyari downline. Gue inget waktu itu teman pertama yang gue ajak itu adalah teman kerjaan gue ya. Dan ya gue waktu itu nggak ngejelasin ada pertemuan bisnis atau apa. Gue cuman ngemodus kalau ada yang mau ngasih modal kata gue. Karena notabene teman gue waktu itu ya dia itu seorang pedagang kaki lima sebelum kerja bareng di tempat kerja gue itu. Singkat cerita, teman gue tertarik dan ya dia bersedia ikut katanya. Tapi kata gue ini mungkin orangnya di luar kota kata gue kan. Nah oke. Dan akhirnya dia setuju ikut, dan ya gue bawa ke seminar itu seperti modusnya si ibu waktu itu ngajakin gue ke seminar itu. Dan ya di hari pertama aja dia terkaget-kaget ya, karena banyak yang dapat 6 juta, 5 juta, 10 juta gitu kan, yang notabene ya maaf orang kampung gitu ya, yang dia bisa menghasilkan 5 juta, 7 juta, 10 juta dari bisnis ini. Dan ya teman gue tertarik waktu itu, dan dengan kepolosannya benar-benar kayak yang berapi-api pengen ikut gabung, dan dia mulai kelimpungan juga buat cari modal. Dan waktu itu gue berusaha ngejaga semangat dia buat nyari-nyari duit ya kan. Sehari 2 hari masih semangat, ternyata setelah seminggu 2 minggu dan ya dia susah dan mulai kehilangan motivasinya buat ikut gabung ke bisnis ini ya kan. Dan akhirnya setiap gua follow up soal dia udah siap atau belum soal duit, dia selalu jawab, aduh gua masih kurang, gua belum ada atau apa gitu kan. Dan jujur hal-hal yang kayak begitu membuat gua juga jadi down gitu ya. Ya maksudnya gua juga mulai kepikiran gitu, teman-teman gua sekalangan gua buat nyari duit 6 juta buat modal ikutan bisnis beginian susah banget. Dan gue malah jadi balik down waktu itu karena gue ngerasa gue nggak enak hati buat ya mengiming-imingi teman-teman gue, atau kayak yang menjual mimpi-mimpi kesuksesan ke teman-teman gue, yang bahkan gue juga mulai menyadari bisnis ini atau multi level ini kayak nggak bener kata gue. Karena ada satu kejadian, ternyata ongkos transportasi untuk konsumsi yang belakangan ternyata baru gue sadari bahwa yang dijadikan uang transportasi, uang konsumsi itu berasal dari uang member yang baru ikut. Di situ ya batin gue kayak yang ngerasa kok aneh banget kata gue gitu kan. Ini nggak sistematik nih kata gue. Kok uang member baru langsung ke offline ya, nggak masuk ke sistem kata gue. Multi level itu nggak gini harusnya gitu. Dan singkat cerita lagi, gue semakin kesusahan buat nyari member baru, dan ya batin gue semakin galau, semakin bimbang tentang bisnis ini. Karena setelah tahu sistematiknya kayak begini, dan gue merasa ini gak akan beres kata gue. Dan setelah beberapa bulan kemudian, gue mulai menarik diri, gue mulai mundur perlahan dari circle-nya. Dan ya waktu itu gue dalam kondisi ya udah gue memutuskan untuk gue nggak akan nerusin lagi bisnis begini kata gue. Karena satu, ini nggak akan beres
ini Fonzi kata gua, yang cuman ngebagi-bagiin duit member. Yang gua belakangan menyadari kenapa ini sampai 6 juta dan itu pun minimal untuk gabung ke bisnis ini. Dan ternyata begini, karena seperti Ponzi kebanyakan itu dibagi-bagiin ke upline-upline-nya, dan pantas saja upline-upline-nya itu yang baru menjalani mungkin gak sampai setahun dia udah bisa kebeli mobil Pansa minimal. Bahkan yang puncak tertinggi untuk area itu dia kebeli Fortuner gitu. Beberapa waktu kemudian upline gua yang tadi ibu-ibu itu ngajak gua ketemuan, dan ya udah gua temuin, dan ya gua bodo amat dengan bisnis ini, dan hanya sebatas ya udahlah silaturahmi aja gitu ya. Di situ si ibu cerita ada kejadian bahwa di seminar itu terjadi sejenis kerusuhan, dan ya gua jujur di situ kaget banget. Kata gua, kerusuhan gimana emang? Dan ternyata ya untuk member-member baru yang diiming-imingi, yang merasa membeli mimpi dari mereka para offline, itu mulai menagih janji-janji kemudahan, janji-janji keuntungan. Dan ya leader tertinggi waktu itu sampai ditahan di seminar itu, mungkin kayak sejenis ditawan juga mungkin ya, dan sempat masuk ke berita yang di TV-TV. Dan ya akhirnya terbukti juga dugaan-dugaan gua selama ini, ternyata multi level marketing yang gue ikutin ini ternyata Fonzi. Dan akhirnya ya gue cukup menyesal ikut bisnis multi level ini yang ternyata Fonzi, karena menyisakan hutang kepada bos gua yang tiap bulannya itu dipotong dari gaji gua yang kecil. Dan penyesalan kedua gua adalah duit jam sostek gua yang tadinya mungkin bisa jadi modal usaha, mungkin itu ternyata dimasukin ke jenis usaha bodong kayak gini. Tapi gua selalu berusaha positive thinking, dan gua selalu mengobati penyesalan-penyesalan gua dengan satu kata, arti pentingnya teliti sebelum apapun. Dan ya pelajaran ini seharga 6 juta rupiah buat gua. Pengalaman dan pelajaran penting yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah tertarik, terinspirasi, atau terobsesi pada satu bisnis atau peluang yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa, itu boleh saja. Ya kita harus pikir panjang dan benar-benar teliti dan benar-benar paham tentang akibat-akibat dari keputusan kita. Seperti kejadian yang barusan gue ceritain, pelajaran teliti seharga 6 juta rupiah. Dan ya gue paham betul kenapa kalian sampai terinspirasi atau terobsesi dengan satu bisnis atau investasi yang berpenghasilan besar. Ya karena seperti halnya gue atau kebanyakan orang pengen yang namanya cepat-cepat kaya. Jalan ke cepat kaya itu gue yakin ada, tapi benar-benar kalian harus teliti, pahami betul apa yang jadi akibat keputusan kalian itu. Ya kayak gue, yang gue sadari gue ikutan bisnis ini buat cepet kaya, gak mau menjadi manusia sampah seterusnya. Dan ya ujung-ujungnya masuk ke dalam jebakan Batman yang lo menghambur-hamburkan duit 6 juta rupiah. Buat kalian yang pengen cepat-cepat kaya, pengen sukses, tetap semangat. Gue yakin jalannya ada. Tapi sebelum kalian mencari itu, kalian harus benar-benar paham, teliti, dan siap menerima konsekuensi dari keputusan kalian. Oke, sekian cerita dari gua, salah satu pengalaman pahit tapi ya cukup menjadi pelajaran yang luar biasa buat gua. Di next video gua bakal cerita lagi pengalaman-pengalaman gua dalam menghambur-hamburkan duit hanya demi mengejar yang namanya cepat kaya mungkin. Ya gitu aja. See you next time.